Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yeti 12. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ada mata pelajaran ekonomi kelas 11 semester genap. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kalian perhatikan dulu video perdagangan internasional berikut ini. Di sini terdapat aktivitas di pelabuhan dalam kegiatan ekspor dan impor antar negara. Perdagangan mencapai 27,97 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut meningkat 7,58% dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 25,99 miliar dolar Amerika Serikat. Baik, kita lanjutkan. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang neraca pembayaran internasional atau balance of payment. Apa itu neraca pembayaran internasional? Neraca pembayaran adalah suatu catatan terstruktur secara sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi, setiap transaksi internasional antar negara itu tercatat secara sistematis dan mendetail dalam neraca pembayaran internasional. Apa-apa saja komponen dalam neraca pembayaran? Komponen neraca pembayaran terdiri dari 5, yaitu 1. Neraca perdagangan, 2. Neraca jasa, 3. Neraca hasil modal, 4. Neraca lalu lintas modal, dan kelima, neraca lalu lintas moneter. Baiklah, supaya anak-anak lebih mengerti, maka Ibu akan memberikan contoh penghitungan neraca pembayaran. Sebelum kita bahas, jangan lupa, di dalam neraca pembayaran itu terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Sisi debit dipakai untuk mencatat bagian pengeluaran uang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan sisi debit neraca pembayaran itu adalah bagian yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang dari luar negeri ke dalam negeri. Contoh neraca pembayaran negara cerah tahun 2015. 1. Neraca barang. Di sini ada 2 kegiatan, ekspor dan impor. Dalam contoh kali ini, ekspor sebesar Rp250.000, sedangkan impor Rp300.000, maka negara cerah mengalami defisit sebesar Rp50.000. Kenapa? Karena nilai impor lebih besar. Untuk neraca jasa, di sini ada pendapatan jasa transportasi, ingat pendapatan, lalu pemanfaatan jasa negara asing. Pendapatan sebesar Rp425.000, sedangkan pemanfaatan jasa negara asing Rp300.000. Untuk neraca jasa, negara cerah mengalami surplus sebesar Rp125.000. Neraca modal. Di sini ada investasi asing di dalam negeri Rp600.000, sedangkan investasi warga negara ke luar negeri Rp400.000. Maka negara cerah akan mengalami surplus sebesar Rp200.000. Lalu lintas moneter, penerimaan bunga pinjaman Rp150.000, sedangkan pembayaran bunga pinjaman ke luar negeri Rp175.000. Berarti lalu lintas moneter negara cerah mengalami defisit Rp25.000. Kalau kita simpulkan, maka defisit ada 2 bagian, 50.000 dan 25.000, berarti 75.000. Sedangkan surplus ada 3 bagian, ada 2 bagian juga, 325.000. Maka kesimpulan akhir adalah neraca barang negara cerah, neraca pembayaran negara cerah mengalami surplus sebesar Rp250.000. Berarti negara cerah akan menambah cadangan devisa.